12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kita yang hidup di dalam agape-Nya, dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia, dan menjaga kekudusan setiap hari. Maka firman itu kan selalu baru ya. Haleluya. Nah, kita hari ini temanya belajar tentang korban kepada jin. Wah, mantap dah. Ngeri ya, korban kepada jin. Nah, korban kepada jin ini sebenarnya semua korban curahan darah ini itu adalah korban yang dilakukan dari zaman Adam, zaman Nephilim, dari zaman Adam, Kain, Habil, Nephilim, zaman Nuh, zamannya Nimrod, zamannya orang-orang Aram, orang Kanaan, termasuk zaman Abraham sendiri. Dan di seluruh dunia, semua agama apapun mengenal korban curahan darah ini. Ya. Dan itu dipersembahkan kepada dewanya masing-masing, dari darah ayam, darah lembu, darah kebo, darah binatang, sampai darah orang. Semua penyembahan ya, atau agama lah, itu kan agama, itu mengenal korban curahan darah ini. Ya. Nah, dan mereka mempersembahkannya kepada dewanya masing-masing. Ya, Anda mau pergi ke Amerika, ke Kanada, ke Eskimo, Anda pergi ke Cina, Anda pergi ke Hong Jepang, Anda pergi di Jawa, dimanapun, di Papua, mereka semua kenal pencurahan darah ini. Mengapa? Ya, mereka sudah nenek moyangnya satu, diajarinya dari dulu begitu. Ya, okultnya selalu begitu turun-temurun. Dan itu memang terjadi. Okult yang seperti itu ya, okultisme. Okultisme itu nggak cuma klinik-klinik kepada dukun-dukun, enggak ya. Okultisme memang begitu. Okultisme adalah sebuah penyembahan. Ya, kemudian kita mengarahkannya kepada yang bukan Tuhan dalam tanda kutip. Tapi Tuhan yang mana nih? Kalau Anda di dalam Islam pun itu okultisme. Islam pun bagi kita adalah okultisme mereka. Ya, Anda orang-orang Hindu, Buddha itu semua bagi kita adalah okultisme. Ya, sesuatu yang menyembah bukan kepada Yehova Elohim yang kita kenal dalam Yesus Kristus, itulah okultisme. Ya, jadi penyembahan darah itu adalah budaya lama ya, supaya Anda tahu dulu tuh. Ya, kultur ini ada di mana-mana jadinya. Nah, yang kedua, di zaman itu, zaman Musa, sudah menjadi hal yang maklum kalau mereka itu orang-orang Israel pun disusupin ya orang-orang nggak benar ini, karena mereka bawa dari Mesir. Jadi ada orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yehova Elohim, entah kenapa. Ya itulah karena manusia cenderung dengan ilusi Tuhan, ilusi dan delusi yang lebih mudah. Ya, apalagi kalau mereka kedapatan ada kemudahan-kemudahan dalam fasilitas kehidupan mereka, dalam masalah ekonomi atau dalam masalah apapun. Ya, nah lalu orang-orang Israel ini punya cara yang lebih ringkas kepada jin-jin itu tadi ya. Dan mereka percaya, entah mengapa mereka bisa percaya, karena itulah sifat manusia ya. Itu sifat manusia memang begitu. Contohnya orang-orang yang punya istri. Kalau kita tidak mengenal tentang kekudusan, kita tidak mengerti konsekuensi dari hidup tidak dalam kudusan. Orang sudah punya istri pun dia tetap jajan di luar. Ya kan? Waduh, teman-teman saya zaman saya itu banyak. Dan kalau saya tidak mengenal, tidak takut akan Tuhan di dalam hati saya, tidak mengasihi istri saya dan masih Tuhan, ya bukannya kepengen, saya juga normal. Apalagi setiap saya bikin kemana-mana, tinggal klaim ke kantor, jalan entertain, ya kan, Mister CEO ini udah diklaim, tinggal bayar kantor. Itu bisa terjadi. Dan itu
saya tidak pungkiri bahwa itu mudah. Ya, makanya tadi dikatakan itu adalah perzinahan. Ya, saya pernah baca suatu buku psikologi bahwa okultisme, ya maksudnya penyembahan ya, otak kita yang mengatur tentang yang supernatural, ternyata bagian itu bersebelahan dengan otak yang mengatur seks, dan itu membrannya tipis sekali. Jadi bisa suatu ketika cairannya nyampur tuh. Makanya penyembahan berhala biasanya diiringi dengan seks di dalam okultisme itu ya. Salah satunya yang masih nampak nyata dalam 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 itu kan namanya budaya budaya purba ya kan, budaya purbakala yang masih dibawa, yaitu yang di Gunung Kemukus. Turun dari minta pesugihan, nanti kan dukunya kan bilang, ya ini adalah disertasi dari kawan saya ya, jadi saya ngikutin, karena waktu beliau seminar saya ikutin ya. Jadi waktu turun dari Gunung Kemukus, nanti dukunya kan bilang, nanti kamu ketemu siapapun, kalau dia perempuan ya ketemu laki-laki, kalau dia laki-laki ketemu perempuan, ketemu siapapun yang pertama kali ketemu, kamu berhubungan sama dia. Sampai begitu ya. Nah itulah, dan itu yang ada ya, apa namanya, pelacuran bakti yang disebutkan dalam Alkitab, itu pelacuran bakti itu yang terjadi dalam imam-imam di kuil Apollo, yang bisa orang kalau mau masuk habis nyembah kepada dewa Apollo, mereka tidur dengan imam-imamnya ini, wanitanya ini, selalu begitu ya. Dan seterusnya itu, wah itu di mana-mana, di semua cerita juga ada tuh, di semua cerita okultisme itu ada. Nah kemudian kalau Anda melihat dalam Islam pun sama ya, bidadari-bidadari di surga, ya kan sama saja kan. Itu ceritanya pokoknya nggak jauh-jauh dari itu deh. Yang nggak ada cuma ada di dalam Alkitab, yang nggak boleh. Ya. Nah, kalau Anda melihat, ya, janganlah menjadi serupa. Sebentar, ayat 12 dulu. Kata mempersembahkan, kita sudah tahu nih, kata mempersembahkan itu kan sebenarnya mempersembahkan hidup kita. Kata korban bakaran itu kan sebenarnya tubuh kita yang dijadikan korban bakaran, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat pelajaran kemarin, mempersembahkan lemak dan darah. Artinya satu, mempersembahkan lemak yang terbaik dari hidup kita. Itu harus kita persembahkan kepada Tuhan, yang terbaik. Bukan yang second, tapi yang the first dalam hidup kita. Yang sulung dari hidup kita. Lemak inilah yang paling baunya paling wangi kalau dibakar kan. Ya kan? Kalau Anda bakar sate itu ya, sama lemaknya di ini akan lebih wangi daripada cuma daging. Itu kenyataannya seperti itu. Makanya lemak itu selalu yang terbaik. Nah, zaman itu kalau orang bakar apa, potong lembu, potong sapi, potong domba, mereka di tengah di padang gurun kan, lalu mereka tuh sambil menyembah berhala, dipersembahkan kepada jin-jin itu tadi, ya. Makanya untuk menghindari itu, gimana cara kontrolnya? Pokoknya kamu setiap mau makan daging, makan sembelih sapi, sembelih domba, sembelih apa, kamu harus bawa lemaknya ke pintu kemah suci, supaya kamu jangan mempersembahkan kepada dewa-dewa lain. Kalau kamu sampai potong korban dan tidak dibawa dan ke kemah suci, berarti kamu sudah menyembah dewa-dewa lain. Oh, itu bahaya sekali. Zaman itu yang namanya agama adalah sebuah ideologi, kayak sekarang Islam adalah sebuah ideologi. Islam itu sama dengan politik ya. Sama dengan zaman itu, zaman Musa. Agama itu adalah sebuah ideologi. Basisnya itu adalah sebuah ideologi. Yesus mengubahnya, ya. Yesus yang mengubahnya. Tapi memang zaman itu agama adalah sebuah ideologi politik. Kalau kamu punya ideologi yang lain, ya, sama kepada Asyitoret, kepada Baal, kepada macam-macam ya, Leviathan, segala macam, wah itu bahaya sekali. Itu bisa merusak bangsa. Makanya kalau kita nanti baca di bilangan, ya, itu terjadi tuh ya, orang-orang kecolongan. Ada perempuan-perempuan dari bangsa lain yang menyusup dan ngajak menghasut rakyat untuk menyembah dewa-dewa lain. Nah, kita balik. Makanya zaman itu semua orang potong kambing, domba, potong lembu, potong apa, harus dibawa lemaknya kepada kemah rumah Tuhan. Supaya dia jangan curi-curi mempersembahkan kepada yang lain. Gitu ya, supaya jangan curi-curi, jadi dibawa. Darahnya harus dicurahkan semua. Sebab darah itu yang menjadi simbol, ya, pencurahan itu, itu yang menjadi
perjanjian darah antara mereka dengan iblis di zaman itu. Zaman sekarang juga masih ada ya. Nah, darah itulah yang harus dicurahkan. Ya, jiwa. Di dalam darah ada jiwa, ada nyawanya ya. Jiwa, suhe, nefes. Bukan ruah ya, beda ya. Kalau ruah itu dari Tuhan, ruah itu kembali kepada pencipta. Nefes itu yang nanti dihakimi. Nah, darah itu yang akan menebus semua kesalahan kita. Itu adalah simbol penebusan Yesus. Karena di Ibrani dikatakan darah binatang itu nggak cukup. Harus manusia tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus yang sempurna untuk menebus seluruh umat manusia. Nah, itulah yang dilakukan. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita kan. Itu lagi cerita itu ya, Tuhan Yesus lagi cerita juga. Kalau kamu mempersembahkan, jin-jin itu kan ada di padang gurun. Jadi kalau di orang-orang Yahudi itu sudah bersih hidupnya, ya. Kemudian dia tidak isi, kan dibersihkan, ya. Tapi dia tidak isi lagi, tidak ada Roh Kudus di dalam yang menaungi. Artinya apa? Dia tidak mempersembahkan hidupnya. Orang kalau dia tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, Yehova, maka dia tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu kosong. Maka setan itu akan masuk. Roh-roh jatuh akan masuk kembali. Itulah jin-jin itu. Jadi, yang dimaksud adalah ketika kita tidak mempersembahkan hidup kita, ya, yang terbaik dari hidup kita, mempersembahkan daging kita dikorbankan, dibakar sampai habis, ya, lemak yang terbaik dari hidup kita, jiwa kita tidak serahkan kepada Tuhan, maka artinya kita sedang menjadi milik iblis. Di padang gurun itu tadi, kita menjadi milik iblis. Nah, wah, Pak, susah dong, Pak. Berarti kami semua milik iblis. Enggak susah. Yang bikin susah karena kita nggak mau memutuskan. Ya, dan kita tidak mau terus melatih tubuh kita untuk beribadah, untuk berabdi. Ya kan, latihlah dirimu beribadah. Kita tidak mau melatih tubuh kita. Nah, coba di ini, dimatikan, tak ganti dulu share-nya ya. Ada banyak sekali ketika dikatakan oleh Paulus, jangan menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Itu tadi, Anda menyerahkan tubuh Anda kepada jin-jin. Ketika Anda tidak memberikan lemak yang terbaik itu kepada Tuhan, tubuh kita yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita tidak mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka kita sedang mempersembahkan kepada dosa, kepada jin-jin itu tadi. Oh, dan ketika itu Tuhan, setiap celah ya yang ada dalam hidup kita yang tidak kita persembahkan kepada Tuhan, itu akan disambar sama iblis. Karena dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, dia akan paksa. Ada celah dia masuk, dia paksa, dia perkosa, digagahi. Hidup kita itu sampai hancur. Ya, kalau Roh Kudus harus Anda undang, harus Anda persilakan, nggak bisa dipaksa. Ya kan, Yesus datang, aku berdiri mengetuk pintu, barang siapa membukakan, aku akan masuk makan bersamanya. Tetapi masalahnya, iblis itu nggak begitu, dia akan masuk, datang, dia perkosa, dia gagahi. Nah, nanti cari koinonia online yang tentang motel, ya, pemilik motel itu perkosa. Kalau kita tidak mempersembahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, maka setiap hal yang tidak kita persembahkan itu yang akan menjadi celah bagi iblis masuk, dan dikatakan membawa yang tujuh yang lebih jahat, diporak-porandakan, sehingga hebatlah kerusakannya lebih hebat daripada sebelumnya. Ya. Wah, sulit Pak, kalau gitu Pak. Enggak sulit, siapa bilang sulit? Kita hanya perlu melatihnya setiap saat. Nah, makanya Paulus bilang, bagaimana caranya supaya kita bisa mempersembahkan korban itu, dan jangan mempersembahkan tubuh kita kepada jin-jin itu, kepada dosa itu. Paulus bilang, metanoia, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Ya, nah, saya akan kasih contoh ya. Saya akan kasih contoh. Sebenarnya metanoia, yang kita butuhkan dalam metanoia, firman Tuhan setiap hari untuk diajar. Nah, masalahnya kita nggak mau. Kita maunya ngarang, kita mau dengar yang enak-enak doang. Kita nggak mau hidup dengan metanoia itu, ya. Nah, supaya saya share screen ya.
Saya kasih contoh saja ya, ini saya contoh tentang metanoia ini. Saya kasih contoh saja praktikalnya. Ini. Ya, dikit ya. Kalau Anda, sini ya, saya tulis di sini ya. Kalau Anda menghadapi satu masalah, ya kan? Kalau ada masalah datang, masalah apapun, ya, misalnya hutang deh. Nah, ini kan kalau orang-orang kita baru masalah hutang itu kan, ditagih. Responnya apa di sini? Responnya apa? Kan kita butuh respon kan? Responnya salah, ya bisa apa bohong, bisa marah. Kita bohong kepada yang nagih, kita marah kepada orang yang sekitar kita, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Ya, kemudian kita mulai menyalahkan, blame, menyalahkan. 1, 2, 3, ya kan? Terus kemudian kita mulai tiap hari bad mood kan? Kemudian dari bad mood itu kita kemudian menghalalkan segala cara. Ya, segala cara. Kenapa? Karena panik kan? Kita cari. Kemudian kita mulai masuk di dalam masalah yang berikutnya, masalah baru. Kemudian kita masuk di dalam stres, sungut-sungut, karena masalah-masalah. Semua polanya hampir sama ya, urutan pola itu hampir sama begitu ya. Nah coba kalau kita punya metanoia, kita cegat ya dengan metanoia. Kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, ya, kita membaca firman Tuhan setiap hari. Setiap kali kita ada masalah, kita tahu, ini adalah dosa lama. Ya kan, karena dulu mengapa kita hutang? Coba, karena kita dulu nggak punya iman. Kita tidak mencukupkan diri. Benar kan? Bahkan ketika lagi sakit ya, jangan hutang. Bahkan ketika lagi sakit. Kalau lagi sakit nggak punya uang, berdoa, jangan hutang. Ya, bukan tambah sembuh, nggak benar. Jadi kalau nggak punya uang, jangan hutang. Berdoa puasa, minta kesembuhan. Karena hutang itu bukan cara Tuhan, ya kan? Masalahnya kan siapa yang tahan lihat anaknya sakit, ya kan? Sementara kita bisa utang, akhirnya kita punya utang. Entah utang, tapi pada umumnya nanti di kelas apostolik sebenarnya saya ngajar ini ya. Pada umumnya utang itu yang terjadi adalah utang konsumtif. Pada umumnya, ya kan? Karena kita nggak punya iman, karena kita pengen punya cicilan mobil, karena kita pengen punya TV, karena kita yang aneh-aneh atau bangkrut, kolaps misalnya kan, bangkrut. Namanya bangkrut, kenapa bangkrut? Nah, macam-macam, ya, ya kan? Nah, kalau yang konsumtif sudah jelas kita harus bertobat. Tapi kalau yang bangkrut, tertipu nggak sengaja. Kenapa kita bisa tertipu? Kenapa kita bisa salah ngitung? Karena kita terburu-buru, ya kan? Terburu-buru. Kenapa kita terburu-buru? Karena kita tidak membiasakan untuk duduk tenang berdoa, ya. Anggap saja tidak ada Tuhan di sorga, tapi duduk tenang itu perlu loh sebelum Anda memutuskan, ya. Nah itu masalahnya. Nah waktu berdoa itu Tuhan kasih hikmat. Percaya Tuhan, dia akan kasih hikmat dalam ketenanganmu. Kita baca firman Tuhan, nanti di dalam hati nurani ini ya, orang bahasa umumnya itu indera keenam itu akan, waktu itu istrimu mungkin sudah ngomel-ngomel, orang ini nggak bagus, orang ini nggak bagus, terus kita bilang berisik loh, oh ini udah jelas kuat, ini nggak taunya benar, istrimu benar, ya kan? Kenapa awalnya? Ya itu sebenarnya karena Anda tidak duduk tenang berdoa dan Anda tidak rajin dengan logos dan rema, sehingga indera keenammu nggak terlatih. Nah, ya kan ini kan metanoia dari awal juga. Dari awal kan sudah metanoia. Kemudian Anda ditagih. Anda panik. Bohong dulu. Anda kemudian marah-marah di rumah. Anda kemudian menyalahkan orang-orang. Ya kan?
Semuanya disalahkan, gara-gara ini kucing, anjing, apa segala macam, semua disalah-salahin. Coba kalau ini tes, hilangkan. Dari pengalaman saya, ya, dari pengalaman saya, yang paling benar adalah kita jangan bohong ketika ditagih hutang. Buka dengan tulus hati, dengan rendah hati, dengan satu niat. Masalahnya kita juga licik kadang-kadang, kita nggak mau kehilangan ini. Kita memang nggak mau niat, nggak mau bayar, nah itu masalahnya. Tetapi dari pengalaman saya menyelesaikan hutang itu dengan, saya bilang, saya sudah nggak punya apa-apa, saya serahkan ini. Orang itu akan, oke, kamu bisanya bagaimana? Biasanya akan baik. Kalau makin berkelit, apalagi Anda masih punya masih hidup mewah, nah itu repotnya, ya kan? Orang kan jengkel, mau punya hutang, dia sendiri ngeden-ngeden, Anda pakai mobil kemana-mana ya jengkel. Makanya kalau lagi punya hutang jangan punya mobil, ya kan? Kecuali mobil itu mobil kerja. Tapi itu pun jangan yang mewah-mewah, orang jengkel. Balik lagi, orang jengkel. Nah, itulah metanoia kan? Cara berpikir kan? Nah, metanoia itu Anda harus pikirkan lagi. Kemudian Anda bad mood. Kenapa Anda bad mood? Karena Anda kan baru diserang tadi ini kan. Tapi coba kalau Anda metanoia, Anda percaya, Anda berdoa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Jadi pertama ya, kalau Anda hutang-hutang karena bangkrut, ya Anda datang dengan tulus hati. Tapi kalau hutangnya konsumtif, pernah ada orang datang sama saya, Pak, saya hutangnya banyak Pak, ini. Terus penghasilanmu berapa? Penghasilan saya 15 juta. Cicilanmu apa saja? Ini. Coba kamu cicilannya dihilangkan semua bisa nggak? Mobil, cicilan motor, udah nggak usah semua. Loh Pak, kalau ke gereja gimana? Kalau pelayanan hari Minggu, emang kamu harus pelayanan hari Minggu? Kan nggak perlu toh. Ke gereja kamu kalau memang kamu butuh, iya karena saya harus jemput ini jemput, iya kalau mau jemput nggak usah lagi, emang kamu lagi nggak ada duit, jual aja mobilnya. Kalau terpaksa kamu rental, saya bilang begitu kan, daripada kamu sebulan bayar cicilan mobil 6.400.000, kamu masih punya lagi cicilan motor, kamu masih ada lagi cicilan rumah, itu dari 15 juta itu habis semua, belum lagi kamu harus bensinnya, belum lagi nanti kamu harus bayar listrik, belum lagi kamu kalau masuk bengkel mobilnya, habis semua 15 juta. Coba kalau kamu jual semua, 15 jutamu utuh. Ya kan, cuma tinggal cicilan rumah, karena itu wajib dong. Jadi, kamu punya room of error, anggap cicilan rumahmu itu 3 juta. Dari 15 juta itu, ya kan, kamu sisa 12 juta. Kamu punya room of error, kamu 12 juta loh sebulan. Kamu tiap hari naik angkot, ya, pergi. Kurangin 2 juta lagi. Kamu punya room of error 10 juta. Coba kalau kamu punya mobil, habis kamu nggak punya room of error. Jadi kalau Anda konsumtif, Anda lepaskan. Ini kan metanoia kan? Itu metanoia. Ya kan? Jadi sebenarnya bisa nggak kita persembahkan supaya kita jangan melakukan yang sebelah kiri ini? Gampang banget, metanoia. Tadi toh saya ajarin. Masalahnya kan Anda nggak mau. Anda ngotot untuk tetap punya mobil cicilan mobil itu. Anda tetap hidup dengan gengsi gaya hidupmu. Alasannya banyak. Kalau perlu tak tambahin 1 kontainer lagi alasannya. Intinya Anda pengen lepas apa enggak? Pengen sederhanakan hidupmu, simply. Make your life simply. Indah nanti, ringan hidupmu, ya. Lalu masuk lagi bad mood-nya ini. Kalau Anda nggak punya ini, bad mood Anda akan baik. Nggak akan bad mood, karena Anda jarang nagih. Yang nagih pun akan berhenti, sadar. Apalagi kalau konsumtif, cicilannya hilang semua, kembalikan. Rugi dong Pak, nggak apa-apa. Tapi hidupmu akan baik. Ingat, ketika hidupmu baik, mood-nya kamu selalu baik di sini, berkat-berkat itu tentu mengalir. Kamu nggak pernah marah-marah. Orang tuamu tidak perlu dimarah-marah. Gara-gara papa sih miskin, jadi saya harus ngimut dari bawah lagi. Gara-gara mama sih nggak ngajarin saya untuk bisnis. Gara-gara kamu istri bawa sial. Sejak kawin sama kamu aku sial. Anak ini sejak anak ini lahir dari sial. Waduh macam-macam. Itu semua dari mana? Dari metanoia. Kita sendiri. Kemarin ya Azazel. Makanya berhubungan ya. Tapi coba kalau kita metanoia kita rubah. Bisa nggak kita mempersembahkan tubuh kita, separuh kita bisa persembahkan sama Tuhan hidup kita. Kita tidak perlu blaming, kita perlu sedangkan Tuhan, kita datang sama Tuhan. Bad mood kita hilangkan. Terus kemudian tadi panik, nggak perlu panik lagi. Kita ingat Roma 28 kan, Alkitab lagi. Logos dan Rema, Roma 8 ayat 28. Kalaupun kamu sekarang dihina nggak punya barang apa-apa, dihina sama orang,
Kita tenang, kita tetap rendah hati. Semua ada maunya Tuhan. Kenapa saya sampai habis-habisan begini ya? Kenapa saya direndahkan ya? Nah itu kita persembahkan lagi sama Tuhan karena kita percaya ada kebaikan di situ. Tiap dengar ceritanya khotbahnya Nabi ke-26 ya. Wah, terus sangkal diri pikul salib terus. Ternyata nggak cuma saya ya. Coba Anda dengarkan ceritanya kita. Wah, tiap hari. Saya kan suka sharing juga. Teman-teman juga banyak yang ngalamin seperti Anda alamin. Belum tentu yang Anda alami lebih buruk daripada yang kami alamin. Kenapa kami bisa lewat Anda enggak? Karena tadi Roma 8 ayat 28 kita percaya itu. Coba terus ada masalah baru. Oh enggak ada, enggak akan ada masalah baru. Kalau Anda ini selesai, masalah baru enggak akan ada, saya jamin. Kemudian stres enggak? Apalagi enggak bakal stres. Karena Anda percaya Roma 8 ayat 28, semua apa? Metanoia. Maka Anda kan bisa persembahkan. Itu dari masalah utang loh, bukan masalah yang sama, semua juga sama. Anda hanya perlu metanoia saja, supaya Anda bisa arrange hidup Anda menjadi korban yang harum. Tapi kalau sampai kepepet, Anda selalu percaya Roma 8:28. Anda difitnah, Anda dihina, Anda direndahkan, ya, Anda disalahpahami, tetap percaya. Saat itu Anda bisa persembahkan tubuh itu 100% dengan lebih mudah. Jadi jangan bilang nggak mudah, ini gagal Pak, nggak apa-apa diulangi lagi. Tapi kan kita catat, kita amatin, saya amatin setiap kali saya difitnah orang, dirasa di belakang, saya samperin orangnya. Tapi kan itu nggak mendatangkan kebaikan, diulang-ulang terus sama Tuhan kan. Tak catat akhirnya, tak catat beneran sama saya. Sampai saya bilang istri, janjian ya, janjian, diingatkan, udah nanti gini lagi, udah nanti gini lagi, udah. Jadi kita tiap hari sekarang penuh dengan canda dan tawa. Kenapa? Kalau ada orang fitnah kita bercandaan. Gilbert pun buat kita bercandaan. Gilbert lagi sebut-sebut. Tapi maksudnya begitu ya, hidup kita jadi ringan. Ya ada siapa, ada fitnahan, ada omongan, ada pergunjingan, kita tenang-tenang saja. Kita percaya Roma 8 ayat 28 dan semuanya mendatangkan kebaikan. Karena kita sudah serahkan, kita ringan hidup kita. Coba kalau kita bertubi-tubi, ya berat, marah. Tapi kalau kita ringan, ya ringan. Jadi bisa nggak kita sempurna? Bisa. Bukannya nggak bisa. Anda hanya perlu metanoia saja. Masalahnya Anda kan nggak sanggup metanoia. Kenapa? Anda nggak punya logos, nggak punya rema. Bagaimana mau bisa metanoia? Anda nggak punya logos, nggak punya rema. Makanya hiduplah dalam firman Tuhan tiap hari. Yesus berkata, engkau memang sudah bersih oleh firman Tuhan yang kau dengar setiap hari. Ya kan? Tuhan Yesus memberkati, kiranya rema dari Tuhan Yesus membuatmu jangan lagi mempersembahkan tubuhmu kepada dosa. Jangan bikin korban sama jin tomang, jin putih ireng, jin tomang segala macam. Jangan ya. Kita serahkan semua korban ini bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya.